Recording in progress. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai untuk lanjutan dari pertemuan kemarin. Hari ini kita akan membahas dua modul ya, yaitu modul 12 dan 13 eh, terkait dengan decoupled arsitektur dan juga nanti terkait dengan eh, microservice ya. Jadi hari ini yang kita bahas adalah building decoupled arsitektur dan modul 13 terkait dengan microservice and serverless arsitektur part 1. Nah, eh, jadi mungkin sebentar. Oke, jadi eh, decoupled arsitektur ini adalah suatu paradigma gitu ya, atau eh, metode dan cara untuk eh, membangun suatu sistem yang tidak saling berkaitan secara kuat gitu ya. Artinya jika eh, jadi ini adalah prinsip gitu ya, prinsip dalam membangun sebuah arsitektur yang eh, kalau coupled itu kan artinya couple itu berpasangan gitu ya, nyambung gitu. Nah ini eh, lebih ke bagaimana supaya sambungan atau hubungan tadi itu tidak menyebabkan terjadinya down ketika satu komponen tersebut rusak ya, atau bermasalah sehingga sistem itu secara smooth bisa nampak tidak ada problem sama sekali gitu. Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah eh, decoupling arsitektur, kemudian ada beberapa service ya yang akan membantu kita dalam membangun arsitektur dengan prinsip decoupling, yaitu yang pertama Simple Queue Service atau SQS, dan yang kedua adalah SNS, Simple Notification Service, dan kita juga bisa me- eh, mengirimkan apa namanya notifikasi ya atau message antara cloud application dan on-premise dengan Amazon MQ. Jadi Amazon MQ ini service yang digunakan untuk protokol broker send message gitu ya. Oke, kemudian jadi tujuan dari pembelajaran ini teman-teman nanti bisa membedakan antara tightly and loosely coupled. Jadi eh, arsitektur yang antar komponen di dalamnya itu sangat apa ya, terikat gitu ya atau terkait dengan kuat, dan satunya adalah yang tidak terlalu eh, kuat ya. Jadi tujuan kita sebenarnya eh, sistem itu atau komponen-komponen yang ada pada sistem itu seharusnya loosely coupled atau eh, decoupled tadi ya. Terus kita mengidentifikasi bagaimana SQS bekerja, kemudian bagaimana SNS bekerja, dan kita mencoba melihat bagaimana Amazon MQ. Oke, ini adalah seperti biasa sebelum sebelum eh, sebelum kita eh, menuju ke problemnya, kita mencoba untuk membaca cerita terkait dengan ilustrasi
lanjutan ya, lanjutan dari bisnis cafe yang ada. Nah, saat ini eh, arsitektur yang ada itu sudah bisa digunakan untuk apa, mensupport request gitu ya, untuk melayani ratusan ribu users. Namun saat ini kondisinya adalah cafe ini sangat tightly coupled atau eh, sangat kuat ya ikatan atau hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Sehingga akan sangat sulit ya untuk melakukan suatu perubahan pada sebuah layer pada aplikasi tanpa menyebabkan perubahan pada layer-layer yang lainnya. Misalkan ketika kita membuat sebuah laporan tentang pemesanan harian, kan biasa kalau misalkan ada sistem tuh mau pengen dibuatkan laporan gitu, menu untuk membuat laporan. Nah, itu generated from same web server ya. Jadi ketika itu dibuat dari di-generate dari sebuah web server yang sama, maka eh, jadi web server itu untuk website juga ya, sehingga akan menyebabkan eh, problem ya kalau ternyata proses untuk generate laporan itu menyebabkan terganggunya atau menurunnya performa dari eh, klien yang sebenarnya gitu ya. Eh, nah, sebenarnya untuk generate laporan ini ya, itu dilakukan oleh Frank itu reguler ya. Dia eh, udah terjadwal hari Jumat jam 5 sore gitu misalkan. Nah, setelah diinvestigasi ternyata eh, hal tersebut oh, berbarengan dengan jadwal maintenance ya, secara tidak disadari gitu ya. Kemudian mereka ngomong ke Olivia, si cloud arsitek itu yang merekomendasikan bahwa kalian ini perlu mengganti ya, arsitektur yang ada itu menjadi decouple. Decouple di arsitektur ya, dengan memindahkan proses pelaporan itu ke sistem yang lain. Jadi jangan dicampur ya antara antara eh, antara operasional atau penggunaan sistem itu dengan sistem untuk pelaporan. Jadi harapannya dengan memindahkan sistem pelaporan itu ke server yang lain, maka eh, tidak akan mempengaruhi proses selain eh, pelaporan itu. Oke, kemudian kita juga akan melihat ya terkait dengan decoupling arsitektur itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, ini ilustrasi ini adalah contoh tightly coupled ya. Jadi eh, komponen-komponen itu saling berhubungan dengan kuat ya. Atau mungkin jika terjadi satu problem maka akan banyak gitu. Jadi ini traditional infrastructure itu seperti ini. Ada web tier, application tier, eh, komponen-komponen itu terikat sangat kuat ya, terintegrasi sangat kuat. Jadi ya walaupun masing-masing komponen ini memiliki fungsi khusus ya untuk web tier, application tier, database tier, dan DNS-nya gitu ya. Ketika satu komponen itu down atau bermasalah, maka akan terjadi perubahan yang fatal pada eh, komponen-komponen sistem yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini, kita eh, pada three layer arsitektur ini ya, web tier, application tier, dan database tier ini.
Eh, jadi kalau ada apa customer yang mau beli, dia adanya di web tier gitu ya. Kemudian pada masing-masing instance ya, pada web tier itu dia berkomunikasi dengan eh, isi to instance yang ada di application tier. Masing-masing instan pada application tier itu terhubung secara langsung pada database. Dan bisa dibayangkan ya, eh, seperti ini. Nah, ketika sebuah instan itu failure pada web atau application, maka ini akan menyebabkan eh, permasalahan gitu ya pada beberapa customer ya. Pas kebetulan dia connect-nya ke web tier instance yang bermasalah, maka eh, dia akan menjadi masalah yang lain seperti itu. Nah, ini contoh. Kalau tadi mungkin di sini ada tiga dan tiga ya, web tier-nya ada tiga instan, aplikasi tier-nya ada tiga instance. Terus jika kita tambahkan satu instance lagi ya, satu instance lagi pada web tier, nah maka ini kompleksitasnya akan bertambah ya. Adding resource, increase complexity, and impedes scaling. Jadi menghalangi proses scaling. Ini scalingnya jadi bermasalah ketika kita mencoba menggunakan menambahkan sebenarnya kan menambahkan instan ini adalah hal yang biasa dilakukan untuk proses scaling ya. Cuma ketika ini ditambahkan dengan koneksi atau hubungan dengan application tier ini yang sangat rumit, maka ini akan eh, dalam tanda kutip dia menghalangi proses scaling itu. Oke, nah ini macam-macam dari eh, bentuk dari coupling system ya. Jadi eh, coupling ini dia kalau di sini dijadikan empat jenis ya. Jadi mereka bisa ter terkapal eh, pada berbagai macam bentuk ya. Kalau di sini yang pertama adalah application level. Jadi ini bentuk coupling yang eh, terkait dengan pengaturan atau penataan
incoming and outgoing dependency. Jadi eh, kaitannya adalah kalau sama-sama aplikasi ya, eh, sama-sama aplikasi maka kan mereka masih berada di dalam satu level yang sama ya, sama-sama aplikasi sehingga ini nanti akan mempengaruhi proses input dan output dari incoming dan outgoing dari eh, data. Kemudian ada platform coupling, yaitu eh, interoperability dari eh, komponen sistem yang bermacam-macam. Kalau misalkan eh, kita tergantung pada sebuah platform, bisa jadi nanti akan bermasalah gitu ya kalau terjadi satu problem pada pada platform tertentu. Kemudian ada spatial coupling, yaitu ini kaitannya dengan topologi jaringan ya pada level itu atau pada protokol level tertentu. Yang terakhir adalah temporal atau runtime coupling. Ini kaitannya dengan ability dari komponen sistem yang eh, terjadi sinkronus ya. Jadi ada blocking operation yang terjadi, gitu ya. Ini adalah loosely coupled ya. Jadi ada apa namanya eh, longgar gitu ya, dilonggarin gitu untuk couplingnya. Nah ini kita menggunakan managed solution, yaitu kalau di sini kalau kita lihat eh, tadi kan langsung ya web tire ke application tire itu langsung. Nah di sini kita memanfaatkan intermediaries ya ada apa namanya jembatannya gitu. Jembatan ini dia yang berfungsi untuk melakukan apa yang mengatur ya, mengatur menjembatani antar instance yang ada di web Tire ke aplikasi Tire ini. Misalkan ada salah satu di sini yang bermasalah, maka ya dia nggak akan diarahkan ke sini ya, dia akan tetap diarahkan. Tapi tadi kalau misalkan kita gunakan yang tightly coupled, misalkan ada di sini ada permasalahan, terus pas kebetulan dia eh, koneksi ini langsung nyambung ke sini ya, dia akan mendapatkan kondisi yang bermasalah tersebut. Seperti itu. Ini juga ada tambahan dari DNS ke web tire-nya dia eh, terdapat balancernya juga ya, buat balancing. Nah ini apa kita perlu mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan eh, untuk bisa menggunakan arsitektur yang loosely coupled seperti ini. Hmm, istilahnya kita menghindari bottleneck ya teman-teman. Bottleneck atau single point of failure. Jadi kalau ada satu titik yang bermasalah, maka permasalahan itu akan merembet ke yang lain-lain. Jadi itu yang sebenarnya ingin dihindari dari arsitektur yang loosely coupled ini. Kemudian, oke, jadi kita mengurangi dependensi ya pada sistem tertentu. Oke, karena jika terjadi permasalahan seperti itu akan dihandle oleh intermediary atau kalau di kasus ini adalah elastic load balancer-nya.
Oke, ini adalah contoh yang three-tier web application arsitektur ya. Kita bisa eh, menggunakan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, yang warna merah itu ya, one potential point of vulnerability ini akan ketika menyimpan data pada database itu akan bisa mempengaruhi proses bisnisnya ya, sehingga kita punya eh, berbagai skenario ya, akan potential default, response condition atau status issue. Ini nggak hanya kalau misalkan terjadi down gitu, tapi beberapa hal yang lain yang misalkan itu tadi develop tadi response condition jadi secara nggak secara tidak sengaja kita eh, menulis dua kali gitu ya, ada dua apa yang berbeda atau jika terjadi network issue atau trouble di jaringan. Eh, ya mungkin itu. Jadi mungkin tadi yang kita bahas adalah terkait dengan backup system yang perlu dihindari ya, karena eh, komponen atau integrasinya terlalu kuat sehingga akan menggunakan hal ini untuk proses scaling. Kemudian kita bisa mengimplementasikan solusi coupling basis data dengan menggunakan elastic load balancing sebagai perantara antar. Ini benar-benar pertanyaan dulu.
kan. Nah, eh, untuk membangun arsitektur yang kompleks ini, kita menggunakan eh, beberapa service yang ada di AWS ya. Salah satunya adalah AWS. Nah, jadi apa itu AWS tersebut itu eh, kita akan coba untuk melihat ya. Eh, di sini ada message antrian atau queue dari message yang masuk ya. Kalau yang kiri itu ini ada dua komponen ya, browser dan sumber. Jadi browser itu adalah komponen dari area aplikasi yang menghasilkan message atau data dan yang memasukkan dalam antrian. Itu sedangkan yang nomor nanti dia adalah komponen yang apa ya, menarik atau memproses hal-hal yang dia konsumernya. Nah, kemudian apa itu message itu adalah eh, eh, objek yang digunakan untuk berkomunikasi antara software komponen. Jadi ini bukan antara orang-orang ya, antara orang-orang tapi ini adalah antar sistem ya. Sehingga ini bukan seperti email atau message di sini bukan email atau SMS atau WhatsApp gitu ya. Teksnya bukan. Tapi dia adalah komponen atau sistem mereka saling berkomunikasi. Proses antrian atau view ini biasanya adalah bentuk dari koreksi yang dapat digunakan pada sistem yang terdistribusi. Jadi ada beberapa gitu ya. Jadi ketika proses pengantrian ini mereka sebenarnya message ini menunggu untuk diproses bisa macam-macam. eh, eh, Message ini bisa berupa bentuknya kecil dan bisa berupa apa saja ya. Bisa request, replies, error message atau informasi aja gitu ya. Intinya eh, dia adalah proses untuk pooling yang secara secara eh, ini bisa dikatakan sebagai sistem yang asinkronus ya, asinkron. Karena informasi misalkan nggak ada antrian itu ya, nggak ada antrian itu maka data yang dihasilkan oleh produser itu langsung diproses oleh konsumer. Si produser nggak peduli gitu ya, nggak peduli konsumernya itu sedang sibuk apa enggak. Tapi kalau kita gunakan pull mechanism pada queue ini, si produser ya bebas kapan saja akan menghasilkan informasi, sedangkan si customernya dia eh, ngasih tahu ya kapan dia available atau kapan dia nggak sibuk gitu. Nah, ini yang disebut sebagai decoupling arsitektur eh, yang memanfaatkan mekanisme antrian.
Nah, tadi saya sebutkan kalau untuk queue mechanism itu akan didukung oleh SQS ya, atau Simple Query Service. Eh, Dia adalah service yang fully managed, artinya user tidak perlu maintenance, melakukan patching atau instalasi apapun ya. Eh, Tinggal pakai karena sudah eh, di manage oleh tim AWS. Kemudian ini adalah service untuk antrian pesan tadi, sehingga kita bisa melakukan decoupling pada komponen aplikasi dan mereka bisa apa pada komponen-komponen itu bisa run independently, jadi nggak apa tidak saling ketergantungan gitu ya. Misalkan kalau kita punya web service aplikasi web service yang mengantrikan pesan tadi ya, maka generated by satu aplikasi yang kemudian dikonsumsi oleh aplikasi yang lain. Di eh, web service itu kan interface yang diakses oleh eh, pihak ketiga gitu misalkan ya. Nah, dari situ kan kemudian si web service ini perlu mengarahkan ke application layer tadi, komponen application layer, sehingga eh, setiap request yang ada pada klien dia akan masuk ke dalam antrian. Nah, mungkin kita jangan dibayangkan kalau antrian itu perlu ngantri lama gitu ya, enggak ya. Tapi dia sangat cepat ya, tetap tetap cepat untuk antrian tersebut. Mungkin nggak kerasa ya si pengguna itu kalau sebenarnya requestnya itu diantrikan, nggak 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 apa secara secara langsung dikerjakan seperti itu. Kemudian untuk SQS ini menggunakan pull mechanism ya, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu antrian itu akan dijalankan oleh si konsumernya berdasarkan kondisi dia ya. Jadi eh, tidak eh, tidak tidak terpengaruh oleh si produsernya itu eh, apakah dia cepat atau tidak gitu misalkan. Oke, queue ini adalah temporary repository for messages that are waiting to be processed ya. Jadi itu apa namanya eh, eh, definisi dari antrian ya. Jadi mereka tuh nunggu untuk diproses. Kemudian message ini juga disimpan sampai mereka ini diproses atau di delete. Jadi bisa eh, bisa 1 hari atau sampai 14 hari ya. Jadi message-nya itu eh, akan ada di situ gitu ya. Defaultnya 4 hari. Kemudian message sendiri itu eh, bisa sampai ukurannya 256 kilobytes eh, berupa teks ya dalam format apapun. Amazon SQS juga akan melakukan proses scaling ya. Eh, Scaling jika terjadi jutaan
sorry, em, miliaran message per hari ya. Tentunya kalau yang pakai banyak ya berarti message itu bisa dibayangkan ya, sangat banyak gitu ya. Stores all message, cache and widgets. Oke. Jadi memang itu urusannya si AWS ya untuk bagaimana memastikan kalau message itu tetap terjaga gitu. Eh, nah kita juga bisa me, apa namanya, mengamankan ya Amazon SQS ini dari antrian yang anonimus. Jadi dia bisa nembak gitu ya, tahu alamatnya dan lain-lain ya. Karena kita bisa memberikan satu eh, pengamanan berupa autentikasi ya, autentikasi atau bahkan juga ini juga mendukung untuk enkripsi, server side encryption di walaupun itu masih di lingkungan AWS, mereka juga melakukan bisa dilakukan enkripsi gitu ya. Nah, kemudian apakah eh, produsernya itu hanya satu, kemudian konsumernya banyak gitu ya, atau sebaliknya tidak ya. Jadi untuk SKS ini support untuk multi producer dan konsumer. Jadi eh, produsernya banyak, konsumernya banyak, pada satu queue antrian yang sama. Oke, kemudian SKS juga bisa dihubungkan ya, dihubungkan dengan Elastic Cloud Computing, kemudian S3, ECS, Lambda, dan DynamoDB juga. Oke, kemudian dengan SQS ini kita bisa melakukan pemrosesan yang asinkronus ya untuk mendapatkan respon yang cepat ya, use asynchronous processing. Di asinkronus itu kan lawan dari sinkronus ya. Kalau 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 sinkronus itu reaktif ya, harus dilakukan dari request apa dia langsung di eh, di reply atau dibalas gitu. Tapi kalau ini dia asinkronus ya, ada request nggak langsung, tergantung kondisi si konsumen atau sistem selanjutnya tuh sudah ready atau belum. Kemudian it can handle performance and service requirement by increasing the number of job instance. Jadi dengan meningkatnya requirement atau kebutuhan, maka dia bisa menghandle. Kemudian ini juga sangat bermanfaat untuk melakukan recovery dari steps atau request yang bermasalah. Jadi kalau ada steps yang bermasalah, maka eh, misalkan sudah dilempar ke mana? Dilempar ke konsumernya, ya. Jadi udah lewat dari queue, tapi ternyata bermasalah gitu ya si konsumer atau pemrosesan selanjutnya bermasalah, itu bisa eh, di recover atau diinformasikan ke queue lagi untuk dilempar ke instance yang lain gitu misalkan. Oke, ini adalah beberapa use case yang bisa digunakan yang bisa menggunakan SQS ya sebagai solusi. Contohnya ada 4 ya. Yang pertama work use, buffering batch operations, request offloading, dan men-trigger EC2 auto scaling. Jadi EC2 auto scaling itu di-trigger oleh uh, jadi kan bisa jadi kan spiking itu mendadak ya. Nah, kalau kita langsung scaling tanpa ada ya bagaimana parameternya gitu ya. Salah satu parameter untuk auto scaling itu adalah berdasarkan SQS request gitu misalkan.
Oke, untuk quiz ini maksudnya adalah kita mencoba untuk melakukan decoupling untuk komponen-komponen yang terdistribusi pada aplikasi. Sehingga mungkin tidak semua proses pada eh, jumlah yang sama gitu ya, yang dapat eh, bekerja bersama-sama. Maksudnya adalah eh, work queues itu tadi yang contoh yang awal tadi ya. Kalau kita punya beberapa layer, kemudian masing-masing layer itu ada apa namanya? Masing-masing layer itu ada komponen-komponennya seperti itu. Kemudian ada buffering batch operation. Ini adalah melakukan eh, meningkatkan skalabilitas dan reliabilitas pada arsitektur dan kita bisa eh, melakukan eh, apa ya? eh, Kalau terjadi adanya spiking atau lonjakan lonjakan request pada suatu resource, maka kita bisa mengurangi latensi atau permasalahan di situ. Kemudian ada request offloading, jadi eh, queue request ini eh, bisa meningkatkan kecepatannya ya, jadi nggak lambat. Jadi kalau yang trigger auto scaling sudah saya jelaskan. Nah ini ada dua tipe antrian ya, standar dan first in first out. Jadi kalau yang first in first out saya rasa sudah cukup umum ya. Itu didesain untuk memastikan bahwa setiap message itu akan diproses tepat satu kali. Jadi nggak mungkin dilakukan secara berulang gitu. Jadi exact order that they are sent and received. Oke. Jadi ini cocok untuk high throughput. High throughputnya ini untuk Vivo bisa sampai 300 message per detik ya. 300 send, receive, atau delete operation per detik. Sehingga ketika kita punya batch 10 message operation, itu maksimumnya ya. Per operation itu bisa 10 batch. eh, Vivo ini tadi, maka akan bisa sampai 3.000 message per second. Itu kalau bentuknya batch ya. Tapi kalau eh, nggak batch, berarti ya 300 tadi ya, per ini satu gitu. Kemudian yang standar ya, yang standar itu eh, minimal atau at least eh, one delivery itu satu gitu ya, eh, sekali proses satu. Kemudian best effort ordering, jadi ada proses pengantrian gitu ya. Dan unlimited throughput karena dia semi paralel ya untuk prosesnya ya. Satu, dua, lima, tiga. Oke, jadi ini adalah dead letter queue support. Dead letter queue support itu seperti apa sih? Nah, untuk dead letter queue support ini merupakan fitur dari SQS ya, di mana DLQ atau dead letter queue ini eh, jika terjadi message atau eh, incoming message yang tidak bisa diproses, maka apa yang akan dilakukan gitu ya? Ketika dia menerima
maksimum number of processing ya. Eh, jadi kalau kita sudah mencapai angka maksimum ya dalam satu waktu itu terlalu banyak, maka dia dianggap sebagai DLQ. Nah, DLQ ini bisa dikirim atau diterima dari SQS ini. Jadi untuk menghindari message yang hilang ya ketika ketika ada permasalahan DLG ini. Terus visibility timeout ya. Jadi jika misalkan sebuah message itu diarahkan ke consumer atau layer yang memprosesnya dan eh, kita mendapatkan pokok prosesnya nggak selesai-selesai gitu ya, nggak resolve ya, maka dia akan mengirimkan informasi timeout, misalkan defaultnya adalah 30 detik ya, maksimumnya 12 jam. Jadi kalau selama 12 jam nggak apa nggak resolve, maka atau gagal dalam memprosesnya, maka itu bisa dilakukan pengiriman kembali atau mungkin dihapus gitu ya. Oh, proses tersebut akan dihapus dan diulang mungkin ke node yang lain. Jadi prosesnya itu eh, ketika message tadi itu diproses dan berhasil atau gagal, itu akan informasi tersebut akan dikembalikan nih. Jadi ini tadi visibility map, dan yang terakhir adalah long pooling ya. Untuk long pooling ini eh, SQS ini support short ataupun long ya untuk meretrieve message dari SQS queue. Jadi eh, ketika ditarik ya, ketika ditarik dari antrian, maka short polling ini merupakan subset dari server ya. Kalau long pooling eh, dia queries all server for message. Jadi semuanya dikumpulkan atau ditarik gitu ya. Makanya dia disebut long karena dia membutuhkan eh, waktu yang lebih lama. Hmm. Ini eh, yang direkomendasikan adalah menggunakan long pooling. Jam Ini 7 lewat ini 5 menit. adalah eh, gambaran ya, gambaran dari eh, SQS message life cycle, yaitu proses create ya. Ini producer mengirimkan message to queue. Jadi ini tahap pertama, produsernya mengirim ke antrian, yang kemudian ini disebarkan nih, redundant. Jadi message ini akan disebar ke banyak SQS server. Ini tahap awal untuk memastikan bahwa ini terdistribusi. Tapi ini ya karena ada di banyak tempat ya, ada di banyak nodes dari SQL Server. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau message yang skip gitu ya.
Oke, kemudian setelah setelah create tadi, eh, ini dilakukan proses ya. Nah, kalau misalkan, jadi kalau kita lihat di sini, misalkan ada proses ya, ketika ada sebuah proses, maka yang lainnya akan dikunci ya. Eh, ini disebut visibility timeout-nya start. Nanti ketika selesai, maka mereka akan dihilangkan gitu ya. Di sini eh, ketika konsumer itu siap untuk memproses message-nya, maka dia akan di retrieve dari antrian ya. Jadi ketika ada visibility timeout ini, eh, konsumer itu tidak bisa memproses ya. Jadi misalkan ada 40, maka ya sudah, dia nggak akan bisa memproses. Nah, kemudian yang terakhir adalah delete. Di setelah setelah ini diproses selesai, visibility timeout 40 detik gitu misalkan, maka masuk ke fase delete, yaitu message yang sudah diproses itu akan dihapus sehingga dia sudah tidak ada lagi di SQS server. Ini contoh untuk proses SQS ini, tetap ya untuk membagi beban, membagi load dari incoming proses itu kita gunakan elastic load balancing yang diarahkan ke web tier ini. Dari sini, ini contohnya ada order ya, namanya order message yang diarahkan ke cu- customer order queue. Eh, dari sini bisa, eh, kalau gagal dia masuk ke dead letter queue, antrian gitu ya, dan masuk ke application tier, ke database tier seperti ini. Oke, jadi untuk message queue use case-nya adalah service to service communication. Jadi misalkan kita punya front end website yang perlu diupdate, eh, customers delivery address ya, in backend di backend-nya gitu ya. Di 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 front end-nya pengen mengupdate data pada backend database-nya. Nah, kita bisa menggunakan SQS ini ya untuk antrian supaya data perubahannya tadi itu diproses oleh si CRM atau di backend-nya. Kemudian yang kedua adalah, eh, di sini kita nggak bisa ya menghapus oh, kemudian ada synchronous work items, dan yang terakhir adalah state change notification. Ini biasanya kalau sistem tracking itu kan berubah-ubah ya, sedang dikirim apa sudah sampai, itu state change notification. Oke, yang tidak bisa dilakukan ya pada kasus-kasus ini contohnya yaitu adanya selecting specific message. Jadi kita nggak bisa memilih eh, receive, kita nggak bisa memilih mana message yang bisa kita terima ya dari queue yang ada. Kemudian untuk large message juga tidak bisa karena untuk message ini sangat dibatasi ya, eh, ratusan, puluhan atau ratusan kilobytes.
Jadi nggak bisa misalkan message itu berupa data yang besar gitu, nggak bisa. Karena dia cukup simpel dan ringan. Oke, itu adalah section 3 ya. Kita mengenal SQS, dia fully managed service terkait dengan antrian atau queue. Kemudian ada istilah produser dan konsumer. Produser itu yang mengenerate atau membuat atau yang mengirimkan message ya ke queue. Kemudian consumer process and delete the message during visibility timeout. Jadi hanya bisa melakukan proses itu pada visibility timeout. Eh, Message tidak bisa diproses ketika itu tidak bisa dikirim, maka dikirim ke dead letter queue atau yang gagal-gagal itu ya. Terus ada long pooling, yaitu untuk meretrieve pesan yang banyak ya. Jadi long pooling ini berarti ada di sisi konsumernya. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu.
Oke, selanjutnya adalah decoupling with Amazon SNS ya. Di untuk SNS ini adalah simple notification service. Eh, jadi eh, prinsipnya sama ya. Dia ingin melakukan decoupling ya. Eh, Decoupling yang eh, data dikirim itu butuhnya cepat gitu ya. Misalkan kita punya sensor ya, publisher ini bisa jadi kayak sensor, IoT sensor seperti itu, yang dia ketika mengirim sesuatu itu pengennya bisa langsung diterima gitu ya. Padahal eh, proses untuk penyimpanan dan lain-lain itu eh, membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga butuh eh, ada ada komponen ya yang dia bisa menerima itu dengan cepat kemudian meneruskan ke subscribernya atau kalau tadi kita sebut sebagai komponen konsumernya ya. Kalau tadi kan publik apa produser dan konsumer ya. Eh, Kalau di sini sifatnya, nah bedanya kalau yang tadi kan pull mechanism ya, pull mechanism. Kalau ini push mechanism dari sini dia yang akan berusaha untuk membroadcast atau memforward ke subscribernya seperti itu. Oke. Kalau di sini publisher adalah komponen yang eh, push a message to a topic. Jadi topik ini yang ada di tengah ini eh, kita sebut sebagai topik. Terus subscriber itu adalah komponen that subscribe to a topic. Dia subscribe ke sini gitu misalkan. Nah, dia yang prosesnya adalah di push juga ya. Push. Jadi publisher and subscriber itu disingkat PubSub ya. Ini PubSub, proses messaging, instant event notification for a distributed application. Nah, ini juga sifatnya asinkronus ya teman-teman. Jadi nggak, misalkan eh, publishernya submit atau nge-push, itu nggak langsung ini ya, nggak langsung sinkron ke semua subscribernya ya. Ada proses hold-nya gitu ya. Ada proses pengaturan. Jadi dia pihak yang apa ya, mengatur ya, mengatur, mengkoordinir kapan dia akan di forward seperti itu. Topik itu adalah mekanisme untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan untuk proses broadcast tadi itu. Jadi eh, kelompok tadi itu ada namanya gitu ya, topiknya apa gitu namanya. Maka eh, si subscribernya bisa memilih kita mau subscribe dari topik apa seperti itu. Nah, eh, untuk membroadcast message tadi, kita punya komponen yang disebut publisher ya. Komponen publisher ini mengirim atau push message ke topik. Tidak seperti pada antrian ya. Jadi kalau antrian itu batch message eh, until they are retrieved. Jadi akan tetap dipertahankan di mana di antrian queue tadi ya. Itu yang membedakan.
Sedangkan kalau yang push mechanism ini, eh, message topik itu akan ditransfer atau diteruskan, eh, baik itu ada atau mungkin ada antrian gitu ya, dan di-push kepada seluruh subscriber itu immediately. Jadi nggak ngelihat antrian-antrian, pokoknya ada broadcast seperti itu. Kemudian si subscribernya tentu akan menerima setiap message yang di broadcast tadi, eh, dengan filtering tertentu ya, filtering policy tertentu. Jadi contohnya adalah eh, eh, subscribernya itu bisa jadi web server atau alamat email yang lain atau SQS, antrian SQS atau mungkin AWS Lambda Function. Si subscribernya pun bisa melakukan hal yang bermacam-macam ya. Eh, Bisa jadi eh, ini berjalan secara paralel, berjalan secara paralel. Kemudian publisher juga, mereka tidak apa namanya, tidak membutuhkan, dia nggak butuh tahu gitu ya, informasi terkait siapa nanti yang akan menerima, subscriber mana yang menerima atau tidak gitu ya. Kalau yang tadi kan antrian kan masih ada feedbacknya. Jadi publisher doesn't need to know who is using the information that is broadcast. And the subscriber don't need to know. Nah, ini jadi, eh, ini sangat clear ya. Gambarannya adalah si subscriber itu tuh nggak kenal siapa publishernya. Begitu juga dengan publisher, dia nggak akan peduli juga eh, message itu akan dikirim ke eh, siapa nantinya. Karena sifatnya broadcast ya. Semuanya akan mendapatkan. Cuma nanti yang membedakan adalah proses filteringnya. Karena ini adalah push mechanism, maka subscribernya itu nggak perlu merefresh atau nggak perlu selalu ngecek apakah ada message baru apa enggak gitu. Tanpa request, jika eh, memang ada informasi baru dari topik tertentu, maka dia akan eh, menerima. Makanya namanya push mechanism. Jadi dia highly available, durable, secure, and fully managed PubSub messaging service. Jadi kalau di open source ada Kafka gitu-gitu ya yang terkenal, eh, MQRabbit dan lain-lain. Jadi memang sudah ada gitu ya kalau misalkan kita ingin bikin. Oke, untuk SNS ini juga dia support untuk encryption ya. Jadi proses enkripsi, dia push mechanism tadi penjelasannya sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian supported transport protokolnya
bisa macam-macam ya untuk publishernya, yang bisa dikirim, apakah itu berupa email atau email JSON atau HTTPS, SMS client, SQS atau lambda function di transportnya seperti itu. Nah, ini kemudian untuk use case-nya apa saja? Use case-nya di sini ada application and system alert gitu ya. Kita bisa menggunakan Amazon SNS itu untuk eh, me- menerima notifikasi, misalkan ada suatu event tertentu. Misalkan kalau di sini fungsinya adalah untuk men-trigger ya ketika ada auto scaling, kebutuhan untuk auto scaling. Yang kedua adalah push email and text messaging. Eh, ya, jadi kita bisa mengirimkan mengirimkan informasi tertentu gitu ya. Misalkan news headline untuk subscriber menggunakan email atau SMS. Push mobile notification, ini biasanya kalau misalnya di aplikasi mobile itu kita bisa mengirimkan notifikasi ya. Jadi kliennya nggak perlu relate atau nggak perlu refresh, tapi informasinya itu bisa di-push dari si SNS ini. Kalau misalkan pemberitahuan kalau ada apa, kalau ada update gitu, itu kita pakai SNS. Ini kemudian ada beberapa pertimbangan ya, pertimbangan yang bisa dilakukan. Each notification message contain a single published message. Ini jadi eh, hanya terdiri dari satu published message ya. Kalau itu nggak bisa banyak. Kalau ada message yang berhasil ya, yang kita nggak bisa melakukan recall apakah berhasil apa enggak. Order and delivery not guaranteed. Ya nggak ada yang memastikan kalau eh, pengirimannya itu berhasil. Karena semacam tidak ada apa kesepakatan atau nggak ada handshaking dan terus ada retry policy for each delivery protocol. Nah ini bisa no delay atau minimum delaynya itu antara berapa sampai berapa dan lain-lain. Jadi kita bisa menentukan ya, menentukan beberapa hal seperti retrying policy-nya. Oke, kemudian ini adalah ilustrasinya ya. Ilustrasi di sini mungkin bisa dibaca dulu ya, dibuka dulu. Kalau dilihat di sini ada SNS topik, ada SQSQ ya. Nah, ini kita gunakan SNS topik itu yang subscribernya adalah SQSQ ya. Kita bisa membroadcast informasi SNS topik tadi, yang kemudian di masing-masing SQS itu dilakukan polling untuk kebutuhan yang berbeda-beda ya. Misalkan generate thumbnail, size for mobile, size for web, itu semuanya terpisah. Nah, begitu juga dengan service itu bisa membuat SNS topik ya. Can be published message to SNS topik untuk men-trigger proses computing atau workflow yang lain. Jadi kalau di contoh ini, setelah gambar itu diupload di S3 bucket, maka S3 bucket akan men-trigger event notification yang dikirim
ke SNS Topic. Dari SNS Topic tersebut, Amazon SNS eh, dikirim ke S3 Event Notification yang kemudian dimasukkan ke dalam antrian SQS. Kemudian dari SQS-nya akan mengirimkan eh, ke auto scaling groups dari situ untuk memastikan bahwa scaling ini sudah tepat ya, apakah dia sudah dilakukan scaling out atau belum. Oke, ini adalah perbandingan antara SNS dan SQS ya. Pertama terkait dengan produser consumer, kalau di SNS itu namanya publish subscribe, kalau di SQS namanya send receive. Delivery mekanismenya dia push ya, push di si consumer atau apa tadi subscribernya itu diem aja, dia dikirimi oleh si SNS. Tapi kalau SQS kita perlu request, perlu kita tarik. Kalau SNS ini distributed modelnya many to many, kalau SQS one to one. Persistennya, message persisten kalau tadi disebutkan SQS itu selama 14 hari kalau salah. Tapi kalau SNS langsung hilang. Oke, jadi itu tadi eh, kita membahas mengenai SNS ya, eh, yang dibandingkan dengan SQS seperti apa, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu.
Oke, nah ini eh, misalkan kita mau mengirimkan eh, message ya dari cloud application ke on-premise menggunakan Amazon MQ. Oke, eh, jadi kalau Amazon MQ ini adalah dia adalah manage broker service untuk Apache Active MQ. Jadi eh, ada open source software ya yang disebut sebagai Apache Active MQ. Sehingga kita bisa eh, ini adalah managed service ya. Jadi kita nggak perlu melakukan provisioning, setup, dan maintenance untuk Active MQ tersebut. Jadi ini akan mempermudah kita untuk untuk menggunakan ya. Jadi kita cukup menggunakan tanpa harus memaintain eh, service-service tersebut. Nah, kemudian protokolnya apa saja gitu ya untuk messaging ini? Ada Java Message Service atau JMS, .NET Message Service atau NMS, dan lain-lain. Jadi ada banyak ya sebenarnya nggak cuma apa Apache Active MQ saja ya. Jadi ada banyak untuk service-servicenya. Oke, jadi ini adalah eh, apa use case-nya ya. Amazon MQ use case yaitu hybrid cloud environment. Di berbagai organisasi itu biasanya membutuhkan eh, message broker ya, message broker untuk eh, antar sistem itu saling berkoordinasi. Nah, dalam kasus ini kita coba untuk mengimplementasikannya use case ini. Kita punya sistem on-premise gitu ya, atau arsitektur on-premise yang kita ingin sinkronkan atau kita apa kita integrasikan dengan cloud system gitu. Nah, di sini eh, yang terjadi adalah kita bisa membuat Amazon MQ itu kerjasama dengan Active MQ Broker. Jadi kalau kita lihat di sini on-premise yang produsernya, message produsernya di data center kita, kemudian kita kirim ke Active MQ Broker dan di eh, antrikan. Jadi ada kayak dua antrian, dua kali prosesnya ya. Oke. Nah, ini perbedaan Amazon MQ dengan SQS dan SNS. Hmm, kalau MQ ini untuk application migration ya. Jadi eh, pada dasarnya MQ sendiri ini protokolnya udah banyak ya dan umum ya MQTT dan lain-lain. Fiturnya banyak. Ini pay per hour and pay per gigabyte dan bisa melakukan untuk PubSub seperti SNS tadi ya. Born in the cloud. Jadi untuk kalau memang benar-benar aplikasinya mulai nol dan menggunakan cloud semua ya kita gunakan SQS dan SNS. Protokolnya HTTPS, unlimited throughput, pay per request, nggak bisa PubSub ya kecuali SNS ya. SQS kan nggak bisa PubSub, dia berupa antrian. Gitu. Oke, itu tadi adalah terkait dengan Amazon MQ yang merupakan eh, komponen dari jadi dia adalah eh, managed by AWS untuk aplikasi atau software Apache Active MQ. Ini sudah ada. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi untuk saya rasa untuk PubSub ini yang fungsinya untuk decoupling ini memang eh, apa ya, arsitektur yang sangat modern ya.
jika memang eh, menerapkan hal ini ya, karena memang eh, lagi-lagi ini requirement ini akan muncul ketika sistem itu sudah sangat kompleks dan coupling tadi. Jadi kalau mungkin untuk sistem yang nggak terlalu besar, komponennya nggak terlalu banyak, maka nggak akan terasa gitu ya coupling itu ya. Tapi kalau eh, komponennya sudah banyak, ya, komponen sudah banyak, maka coupling itu akan bisa terjadi.
Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah modul 12. Modul 13. Nah, jadi untuk modul 13 ini kita akan membahas mengenai microservice dan serverless arsitektur. Nah, eh, microservice ini merupakan paradigma baru ya dalam arsitektur pengembangan sistem ya. Jadi eh, mungkin untuk eh, orang-orang beberapa tahun yang lalu ya, microservice ini hal yang eh, belum familiar ya, belum baru gitu. Dan juga untuk serverless arsitektur eh, ini adalah lahirnya di cloud karena eh, dengan adanya teknologi cloud yang makin berkembang dan dengan tujuan untuk mempermudah implementasi pada sistem itu, oh, pengguna itu jadi terlalu banyak yang perlu dilakukan ya ketika kita menggunakan serverless. Bahkan kita nggak bisa berinteraksi secara langsung dengan infrastrukturnya. Jadi ini bukan yang pasti serverless ini bukan service EC2 ya. Kalau EC2 kan kita masih bisa mengakses atau menggunakan apa namanya, menggunakan operating systemnya. Nah, mungkin untuk modul ini akan kita split jadi dua ya hari ini dan besok karena cukup panjang karena yang kita bahas adalah dua dua topik ya, microservice dan serverless. Mungkin kalau cukup hari ini kita selesaikan yang microservice saja. Tapi kalau misalnya masih ada sisa waktu bisa kita bahas sedikit mengenai serverless arsitektur. Oke, pada modul ini tujuannya adalah menjelaskan apa itu microservice, konsep microservice itu seperti apa, kemudian monolithic application, di mana monolitik itu adalah lawan dari microservice. Jadi sebelum adanya microservice, semua sistem itu monolitik. Artinya eh, pada sebuah sistem yang besar itu dia sifatnya ya satu kesatuan yang tidak tidak yang terpisah-pisah. Kalau microservice kan berasal dari kata micro dan service ya. Service itu layanan atau service ya yang kecil ya. Jadi satu bangunan besar atau satu sistem yang besar itu dia tersusun atau apa ya, terbentuk dari service-service yang kecil. Oke, kemudian kita menggunakan eh, ECS ya untuk mendeploy kontainer microservice. Nah, kenapa kok ada hubungannya sama kontainer? Karena hal tersebut akan lebih mempermudah dan juga efisiensi ya. Karena micro, maka untuk masing-masing service yang kecil tadi itu tentunya tidak membutuhkan eh, resource yang besar. Kemudian kita akan mengenali serverless arsitektur, kemudian implementasi pada. Jadi untuk arsitektur serverless ini kalau di AWS didukung oleh service yang namanya AWS Lambda. Si AWS Lambda tadi dia tidak bisa langsung diakses oleh user ya tanpa kita berikan API gateway. Jadi API gateway ini dia semacam bukan DNS ya. Kalau DNS kan levelnya level
network ya. Tapi kalau API gateway ini yang membagi beban request ya, request dari oh, setiap API request. Kemudian describe the types of workflow. Kita menggunakan AWS Step Function untuk membuat workflow yang ada pada arsitektur. Oke, kemudian sebelumnya kita akan membahas mengenai eh, kondisi selanjutnya ya di ilustrasi yang sudah kita pahami sebelumnya. Nah, pada saat ini Frank dan Martha ini mendapatkan report via email tentang order ya. Jadi kalau ada orang yang order lewat website itu eh, mereka mendapatkan email. Kemudian Frank eh, menginginkan untuk mengantisipasi jika terdapat eh, apa untuk apa ya untuk menentukan hari ini tuh dia perlu me- membuat kue itu seberapa banyak ya. Jadi untuk supaya nggak nggak banyak membuang artinya dia lebih tepat gitu ya. Dan Marta ingin mengidentifikasi pattern dari kafenya. Misalkan hari apa, misalkan hari Sabtu Minggu itu berarti banyak ya berapa sih orang yang eh, me- yang datang gitu ya atau mungkin yang pesen gitu ya. Nah, Sofia sekarang ini sudah memasang cron job ya. Cron job itu berarti kan kayak scheduling di web server untuk mengirim order report via email ke Frank dan Marta. Namun cron job tersebut tentunya cukup membebani server web. Nah, maka si Sofia dan Nikhil ini eh, mencoba untuk memisahkan ya antara non business critical reporting, jadi kayak reporting itu dengan eh, dengan kebutuhan utamanya ya, sehingga mereka akan membuat serverless environment yang bisa di scaling dengan mudah dan juga bisa menghemat biaya. Oke, kemudian apa itu microservice? Jadi microservice ini adalah aplikasi ya, eh, paradigma atau jenis aplikasi yang tersusun dari service-service yang terpisah ya, di mana mereka berkomunikasi menggunakan API yang sudah yang sudah dibuat. Artinya apa? Eh, Antar microservice atau antar apps tadi itu mereka berkomunikasi ya, saling berkomunikasi sehingga mereka dapat bertukar ya, bertukar ada yang ngirim apa itu yang komunikasi ini, komunikasi antar service secara independen seperti itu.
Jadi ini adalah perbedaan antara monolithic versus microservices application. Kalau monolithic, semua komponen, semua fitur yang ada di aplikasi itu ada di satu sistem yang sama. Kemudian mereka saling saling dependen. Jadi kalau misalkan optimasinya bermasalah atau bermasalah yang lainnya akan bermasalah. Berbeda dengan microservice application, di mana masing-masing komponen atau kelompok itu mereka eh, bisa ya. Misalkan saya ini bermasalah, maka isi dan topik itu akan bisa digunakan seperti itu. Kalau misalkan yang monolitik, masih kiri ya, jika ini punya masalah ya yang lainnya nggak akan dipakai gitu. Ini adalah karakteristik dari microservices. Yang pertama adalah desentralisasi ya. Dia lawan dari sentralisasi. Desentralisasi ini cenderung untuk memecah atau membagi-bagi ya. Pada distributed system tidak bisa berleluasa untuk melakukan desentralisasinya. Misalkan kalau kita balik ke contoh yang sebelumnya, pada suatu kondisi si topik ini membutuhkan apa namanya scaling yang berat hanya cukup untuk scaling yang topik saja yang user dan message. Tapi bagaimana kalau monolith dia ini satu-satu saja ya terus upgrade arsitektur ya platform yang di mana ini berjalan, sehingga ini akan menyebabkan inefisiensi atau tidak efisien pada proses scaling. Itu yang ketika developer deploy dan manage kan mereka itu kemudian dia independen, artinya masing-masing komponen pada service di microservice itu mereka bersifat independen, sehingga tidak saling mempengaruhi, walaupun misalkan ada satu komponen yang berubah atau di-upgrade atau di replace, maka mereka tidak akan saling mempengaruhi antar service tersebut. Dan juga untuk kode implementasinya pun mereka juga tidak saling sharing gitu ya. Itu adalah definisi dari independen. Jadi codingnya dan lain-lain semuanya saling terpisah. Terus specialize artinya masing-masing komponen dari microservice ini memiliki fokus yang spesifik pada domain yang spesifik juga. Artinya nggak saling tidak saling mempengaruhi gitu ya. Terus polyglot, dia eh, microservice ini eh, tidak spesifik ngikutin pada satu approach yang sama ya. Ya, bisa jadi eh, tiap-tiap microservice ini dikerjakan oleh tim yang berbeda. Mereka nggak saling nggak saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya ya. Mereka benar-benar berkomunikasi via API. Terus selanjutnya adalah black box. Nah, black box ini maksudnya adalah karena tadi mereka tidak saling berkomunikasi ya, misalkan si developernya nggak nggak ngasih tahu dalamnya seperti apa, maka eh, yang diketahui oleh pihak yang lain atau service yang lain itu yang penting
API-nya seperti apa untuk memanggilnya atau parameternya seperti apa. Jadi tanpa diketahui oleh eh, yang lainnya. You build it, you run it. Artinya prinsip ini adalah prinsip DevOps. Jadi pada DevOps itu eh, organization principle dari microservice itu adalah yang bertanggung jawab terhadap membuat service itu adalah tim ya. Sehingga eh, tim yang membuat itu juga ber apa namanya eh, bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan juga maintaining hal tersebut di production. Oke, itu adalah eh, prinsip dari microservice ya. Jadi memang ini adalah konsep yang baru eh, jika dibandingkan dengan monolitik. Kalau monolitik yang kita kenal memang mereka lebih cenderung ke single ya. Kalau di track lagi, kenapa sih kok dulu adanya single, kok nggak microservice yang terdiri dari microservice ya? Karena dulu belum didukung oleh adanya teknologi cloud ataupun virtualisasi atau microservice yang, sorry, containerized, containerized system ya, yang tidak seperti sekarang. Sekarang semuanya sudah bisa di build. Jadi masing-masing tim itu punya subsistem atau sistem yang kecil untuk eh, mereka buat seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan microservice karena ini adalah basic ya. Sebenarnya dia basic, tapi mungkin ini adalah hal baru ya yang barangkali di perkuliahan atau di keilmuan sebelumnya belum pernah dibahas sama sekali terkait dengan eh, pattern microservice ini. Kita ada pertanyaan dulu. Oke, jadi mungkin ini yang juga hal baru ya jika mungkin teman-teman belum belum pernah mengenal eh, konsep atau istilah kontainer. Jadi kontainer ini merupakan konsep virtualisasi dalam operating system yang di dalam sebuah kontainer itu eh, terdapat kode aplikasinya, kemudian runtime-nya, dependensi, dan konfigurasi. Artinya, eh, kita bisa membuat sebuah kontainer itu menjadi fungsi yang spesifik. Dia spesifik terhadap kebutuhan ya, kebutuhan atau use case tertentu. Oke, kemudian apa hubungannya dengan microservice arsitektur? Yaitu eh,
kontainer ini adalah menjadi sebuah apa namanya ke keunggulan ya, kemudahan yang memberikan kemudahan kita untuk